Salam pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Saya Gabdi hadir kembali dalam program Orasi Obrolan Demokrasi. Beruntungnya saya yang beruntung gitu bisa hadir ke beragam wilayah dan juga kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, bertemu dengan stakeholder yang berkaitan dengan pemilu. Ya, karena kita akan bicara tentang pemilu dan juga demokrasi dalam Orasi Obrolan Demokrasi. Hari ini saya sedang berada di samping seorang ketua langsung ya, Ketua Bawaslu Sambas, Ibu Yesi Mayasanti. Siap. Oh, berarti kalau bicara tentang ketua itu sebelumnya pasti ada track record tersendiri ya, mengapa akhirnya bisa dipilih jadi ketua itu. Berarti cerita sedikit Bu filosofinya di dunia perbawasluan. Itu boleh nggak? Pakai perbawasluan itu bagus nggak? Terima kasih ya. Saya panggil Dek Egi aja ya, karena memang Dek Egi kayaknya masih terlalu muda memang. Iya, jangan Dek juga ya. Oh ya, pakai abang? Ya abang. Oh boleh ya. Bang Egi, jadi terkait kalau pemilihan ketua Bawaslu itu memang menggunakan mekanisme pleno. Jadi ketika terpilih diumumkan menentukan ketua itu harus melalui rapat pleno berlima. Oke. Jadi setelah berlima itu ada kesepakatan menunjuk saya menjadi ketua, barulah disahkan nanti di SK-kan. Jadi ada 2 SK ketua nanti dengan SK yang menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Sambas periode 2000. Sebelumnya itu jabatan yang apa? Saya dulu sebelum ini 2018 sampai 2023 saya itu menjabat sebagai Kordip Sumber Daya Manusia dan Organisasi SDM. Di pemilu sebelumnya ya? Iya. Oh oke. Menarik juga karena muda juga Bu, kelihatan masih muda juga ya, udah sebagai ketua Bawaslu. Jadi sekarang ulang tahunnya ke-18 atau berapa? Ke-18 juga. Oke. Kita sekarang masuk yang ke serius-seriusnya, memang harus serius ya, bicara tentang perhelatan pemilu ya memang harus serius. Nah sekarang kita ke hal yang di permukaan dulu, in the service area kalau bahasa Sambasnya. Siap. Sekarang itu saya ingin tahu nih, menurut kacamata Ibu sebagai Ketua Bawaslu Sambas, Bawaslu punya tagline ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, itu boleh dimaknai dulu nih. Nah, menurut Ibu itu gimana nih? Tagline-nya ini memang kami butuh media untuk memperluas biar masyarakat itu tahu nih, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi kita Bawaslu memang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi pesta demokrasi ini agar berjalan lancar. Nah, kemudian bersama Bawaslu itu menegakkan keadilan pemilu. Jadi kita lembaga yang independen tentunya yang saat ini memang dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan keadilan tersebut. Nah, gitu. Itu bagaimana teknisnya dari mulai penyampaian masyarakat punya output ya atau pandangan tentang pengawasan versi mereka gitu untuk kemudian disampaikan kepada Bawaslu untuk kemudian dikelola sama Bawaslu, itu bagaimana teknisnya secara komprehensif? Bawaslu ini kan memiliki misalkan kegiatan-kegiatan baik yang budgeter dan non budgeter. Jadi kalau yang budgeter mungkin mengundang pihak-pihak yang memang kami perlukan dalam melakukan pengawasan. Tapi yang non budgeter dilakukan oleh pengawas pemilu itu juga banyak sekali dengan melibatkan seluruh masyarakat itu bersama-sama mengawasi. Baik dari segi kelompok milenial seperti remaja, kemudian ibu-ibu atau kelompok perempuan dan stakeholder lah semuanya. Jadi bagi kami peran masyarakat untuk Bawaslu itu sangat penting. Kami tidak mau masyarakat terutama yang di Sambas ini apatis dengan pemilu. Kami mengharapkan masyarakat Sambas ini melek dengan informasi Bawaslu atau tentang kepemiluan. Jadi kalau ada orang yang melapor atau bertanya, itu adalah suatu bentuk keberhasilan Bawaslu. Nah, seperti itu, Egi. Tapi atmosfer itu memang sebegitu bagusnya kah? Kedengarannya kan bagus ya. Maksudnya ketika Bawaslu mendengar ada keluhan dari masyarakat, wah kita tercapai nih tujuan kita. Atmosfer itu sudah dirasakan kah di Sambas itu sendiri? Sudah dirasakan. Jadi ada peningkatan kalau menurut kami dari Bawaslu dari 2018 sampai sekarang 2023
orang itu ngelihat Bawaslu itu pasti ada pro dan kontra. Pasti Oke. ada yang misalkan menganggap Bawaslu ini dan itu. Tapi ketika ada laporan-laporan masuk itu berarti kan suatu bentuk keberhasilan bahwa orang yang di luar sana atau masyarakat kita di Sambas ternyata udah tahu nih bahwa misalkan APK yang melanggar di lokasi yang tidak dibolehkan. Oke. Nah, berarti mereka udah tahu aturan bahwa misalkan APK yang dipasang di fasilitas umum seperti rumah sakit atau misalkan di sekolah dan di tempat ibadah itu tidak boleh. Jadi ketika ada peserta pemilu yang memasang di tempat-tempat tersebut, mereka ada melapor. Oke. Mungkin tidak melapor langsung ke Bawaslu, tapi melapor ke jajaran saya di bawah, di pengawas desa, kecamatan, nah, seperti itu. Berarti klasifikasinya ada budgeter dan juga tidak budgeter ya. Ya. Saya baru tahu juga tuh. Berarti Ya. berarti dari itu tuh agendanya banyak bener ya Bu ya. Ya. Apa nggak khawatir kantong mata semakin menebal gitu? Enggak. Iya, kantong mata udah mendebar. Ya nggak apa-apa, yang penting Jadi- kantong yang lain juga tebal ya. Amin. Jadi kalau yang kegiatan non budgeter itu adalah inisiatif dari pengawas-pengawas saya di jajaran bawah, baik PKD maupun Panwascam. Contohnya saja kalau di Sambas ini kan ada budaya betarup atau yang Oke. nikah-nikahan orang. Biasanya kan hajatan-hajatan orang itu ada betarup kan. Oke. Nah, kalau di daerah lain mungkin tidak ada seperti itu. Tapi kalau di Sambas budaya betarup itu kan udah sangat-sangat membudaya kalau di Sambas. Tapi punten dulu, budgeter itu maksudnya apa ya Bu? Kalau saya awam kan berarti Betul, dia betul. dialokasikan duit gitu. Ya. Berarti itu betulkah terminologi itu diartikan seperti itu? Kalau budgeter kan adalah kegiatan yang udah ada anggarannya, yang mengundang misalkan mengundangnya iya. di tempat-tempat tertentu, di Oke. hotel atau di mana. Tapi kalau non budgeter itu ya tidak teranggarkan, tapi mereka melakukan. Nah, seperti misalkan di tarup-tarup pernikahan orang itu kan tidak dianggarkan. Oke. Namun pengawas-pengawas kami di jajaran bawah itu masuk ke daerah tersebut, minta izin kepada yang punya hajatan, dikasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mensosialisasikan itu tentang menarik apapun. ya Bu ya? Iya. Menarik, maksudnya berarti media yang digunakan untuk Bawaslu untuk mensosialisasikan Iya. terkait dengan pemilu itu sampai di tingkat Iya. sampai di momentum ta'aruf juga Iya. ada ya di Iya. Sambas ya? Tarup-tarup. Oh begitu. Oh berarti momen itu dipakai juga Ya, 15 dipakai. sampai 20 menit untuk Dipakai. mensosialisasikan pemilu gitu ya? Iya, iya. Oh begitu. Oke. Apa nggak jadi serius bener ya suasana nikahannya ya? Enggak serius. Paling kan Itu gimana dikasih waktu. pendekatannya seperti apa tuh biasanya? Jadi karena pengawas desa dan kecamatan itu kan adalah orang-orang setempat. Jadi pasti dia kenal dengan orang yang punya hajatan. Oke. Nah, kalau saya selalu berpesan kepada jajaran agar menggunakan bahasa sebagus mungkin untuk meminta izin dan segala macam agar tuan rumah misalkan yang punya hajatan itu mempersilahkan kita untuk memberikan sosialisasi barang 5 menit atau 10 menit. Oke. Lumayan kan? Minimal orang tahu kita pemilu tanggal berapa, kita pilkada tanggal berapa. Atau nanti hajatan berikutnya kita mensosialisasikan larangan-larangan seperti ASN tidak boleh terlibat dalam berkampanye. Kalau ikut menonton tidak masalah kalau ASN atau kepala desa, tapi berperan aktif dalam kampanye itu yang nggak boleh. Netralitas ASN Iya, ya? kita hadirkan bukan untuk membatasi ruang gerak mereka, tetapi membantu agar mereka tidak mendapatkan hal-hal di kemudian hari masalah Oke. kan. Nah, seperti itu. Jadi dia diharapkan agar orang di masyarakat kita itu tidak salah paham. Hadirnya Bawaslu ini kayak sepertinya menghalang-halangi peserta pemilu yang lain untuk menjadi Oke. dewan, bukan, salah. Sebesar kami hadir malahan justru untuk membantu atau biar peserta pemilu itu nanti kalau mau jadi dewan tuh dilantik dengan baik tanpa ada masalah yang timbul di kemudian hari. Oke. Ya. Mari kita bicara tentang pemuda. Ya, Ini siap. juga santer dibicarakan ya. Iya. Karena di Indonesia di national scale, skala nasional itu pemuda bisa 52% Bu, Iya, benar. persentasinya. Benar sekali. Saya ingin bertanya, kalau di Sambas ini keterlibatan pemuda, milenial dan juga Gen Z di dalam sistem dari Bawaslu itu sejauh mana? Nah, kalau masalah pemilih pemula, kemudian peran dari pemuda-pemuda yang ada di masyarakat Kabupaten Sambas itu sangat besar sekali. Oke. Tapi tentunya Bawaslu tidak bisa serta-merta itu sukses langsung melaksanakan kegiatan tanpa ada bantuan dari pihak lain. Nah, kami juga sering bekerja sama dengan Kesbangpol yang sering Oke. mengundang pemilih pemula
yang benar-benar belum pernah menjadi pemilih nanti jadi pemilih kan. Nah, di tanggal 14 Februari dia mengundang Bawaslu sebagai narasumber, kami mensosialisasikan bahwa anak-anak muda jangan sampai golput, itu yang pertama. Kedua, mereka harus cerdas memilih siapa yang akan mereka pilih. Jadi kalau memilih siapa yang mereka akan pilih itu harus mencari rekam jejak orang-orang yang akan mereka pilih. Mereka kan lebih cerdas dari segi penguasaan teknologi atau hobi membaca dan segala macam. Itu salah satu bentuk pemilih pemula itu harus memang memilih orang yang tepat nantinya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Kesbangpol dan KPU dan stakeholder yang lain lah dalam melibatkan sebanyak-banyaknya pemilih pemula atau pemuda di Kabupaten Sambas. Saya tertarik sekali Bu. Saya menarik obrolan lagi. Saya tertarik itu tadi itu mungkin nggak saya dengar di banyak momen gitu, bahwasanya ada pendekatan yang sangat bersifat kultural juga ya dari Sambas, menjadikan momentum-momentum hingga ke ta'aruf itu menjadi bagian daripada sosialisasi pemilu gitu. Nah, itu juga bagian dari kreativitas menurut saya pribadi ya. Nah, sekarang itu biasanya substansi yang dibawakan itu seperti apa di setiap kali sosialisasi? Itu apa aja gitu? Kalau jajaran saya dari bawah sampai yang kecamatan itu selalu mensosialisasikan berdasarkan tahapan atau kebutuhan yang memang mau disampaikan kepada masyarakat. Kalau yang lalu-lalu sebelum tahapan kampanye, mungkin mereka menghimbau terkait tentang netralitas atau misalkan tentang tanggal pemilu dan pilkada, kemudian apakah mereka sudah terdaftar di DPT atau belum. Kalau memang belum, cepat-cepat melapor. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu apakah mereka itu namanya itu dipastikan masuk dalam silon parpol atau tidak. Kalau memang masuk dalam silon parpol kan, sementara mereka bukan anggota parpol, melapor. Tapi itu gimana antusiasmenya ya? Biasanya kan cenderung masyarakat mendengar hal-hal yang teknis gitu kan tidak bisa fokus gitu, malas dengar ya. Gitu. Itu gimana pendekatan kreatifnya dan inovatif gitu. Apalagi kita bicara tentang tahun sekarang gitu. Luar biasa kalau kerja-kerja pengawas saya ya. Saya bangga sekali memiliki pengawas yang sangat luar biasa kerjanya, dari pengawas desa sampai kecamatan itu, dan dibantulah tentunya dengan stakeholder yang lain yang baik berada di kabupaten, kecamatan dan desa. Tentunya memang kerjasama itulah yang kita dapatkan dari mereka sehingga sosialisasi ini tersampaikan ke masyarakat itu bukan hanya dari mulut pengawas. Mulut pengawas mungkin memberitahukan kepada perangkat desa, kepala desa. Nah, di berbagai momen itu kan kepala desa akan menyampaikan. Begitu juga di tingkat kecamatan dan segala macam. Sehingga masyarakat karena memang terus-menerus mungkin disampaikan, mengecek, masing-masing mengecek, karena memang sekarang aplikasi yang dibuat oleh saudara kita KPU itu kan sudah sangat luar biasa. Ketika mengklik memasukkan nik saja sudah nampak sudah terdaftar di TPS mana. Nah, kalau dulu terdaftar tidak di silon, masuk anggota partai atau tidak, itu udah bisa dicek masing-masing oleh mereka. Yang penting udah memiliki handphone yang Android. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kalau misalnya memang tadi kedengarannya sih sangat saya senang sekali dengarnya ketika atmosfernya ditangkap bahwa ketika ada masyarakat yang melaporkan sesuatu itu justru keberhasilan Bawaslu merasakannya ada di situ gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tindak lanjutnya ketika ada pelanggaran-pelanggaran khusus. Pelanggaran khusus baik secara internal ataupun di luar dari itu bagaimana tindak lanjut dari kalau dulu Bawaslu? Sebelum masuk tahapan kampanye sih tidak juga terlalu gimana-gimana ya kalau pelanggarannya. Paling ada yang melapor, kok saya dicatut oleh salah satu parpolian padahal saya bukan anggota parpol. Ya udah, tinggal kami masukkan dalam form laporan, langsung ditembuskan kepada KPU, maka nama mereka dibersihkan lewat lewat silon pusat. Jadi sehingga nama mereka dipastikan tidak lagi masuk dalam anggota parpol. Itu salah satu bentuk. Kemudian ada juga dalam tahapan yang DPT kemarin, banyak orang yang tidak memiliki KTP. Nah, peran meskipun ini juga mungkin bukan hanya peran Bawaslu atau pengawas, tapi kita ini hadir juga membantu agar memastikan masyarakat Kabupaten Sambas itu yang belum memiliki KTP itu gimana caranya biar mereka memiliki KTP. Nah, kerjasama dengan Dukcapil. Cantik sekali kalau Ibu
kadisnya kalau hadir pada hari ini Iya, juga ya. iya. Jadi kita ada Iya. kelihatan sinerginya ya, Iya. langsung lempar-lempar gitu. Jadi statement. ada yang model pengawas itu memang memberikan rekomendasi agar Dukcapil itu jemput bola. Karena kan biasanya biaya dari desa ke kabupaten untuk mengurus KTP itu kan memerlukan biaya yang besar. Sementara kan sebenarnya Iya. gratis. Jadi mau kalau Dukcapil ketika kita tembuskan kepada mereka bahwa di desa ini atau kecamatan ini ada berapa ratus yang belum memiliki KTP, jadi mereka jemput bola. Oke. Udah sering dilakukan oleh pengawas di kecamatan desa. Yang menarik juga adalah kadang-kadang tuh Bu, sekarang kan kalau kita ngomongin kasus yang nasional sih agak serem, no justice, Iya, benar-benar. no viral, no justice Iya. gitu. Nah kalau di Bawaslu sendiri itu mungkin bisa kita sebut kita no viral, no treatment, tidak ada perlakuan. Jadi kadang-kadang tuh harus ada kasus dulu yang menyeruak ke publik baru akhirnya dieksekusi gitu. Biasanya begitu ya, biasa kebanyakan begitu. Nah ini gimana kalau di Sambas dari kacamata Ketua Bawaslu Sambas untuk hal begitu? Itu anggap yang salah juga kan. Tapi Iya. intinya Bawaslu itu bukan ada kasus baru ditangani, tapi kami memang Bawaslu itu kan punya cegah, awasi, tindak. Oke. Jadi yang kami utamakan itu adalah pencegahan terlebih dahulu. Jadi sebelum orang melakukan kesalahan, kita cegah. Jadi apapun indeks kerawanan yang memang akan berakibat terjadi pelanggaran dan segala macam itu kita Oke. cegah terlebih dahulu. Yaitu tadi memberikan imbauan kepada ASN, memberikan imbauan kepada kepala desa, BPD agar netral. Itu salah satu bentuk pencegahan. Nah, kalau surat itu tidak diindahkan, begitu juga dengan peserta pemilu ya. Kami juga mengimbau misalkan pemasangan APK jangan sampai berada di tempat ibadah, fasilitas umum dan lain-lain. Oke. Kalau setelah dihimbau ternyata masih ada yang melanggar, ya tentunya akan ada perlakuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Nah, ada juga yang menarik. Tadi boleh juga saya sih dengan Bawaslu juga Sambas, ini bagaimana strategi yang kreatif gitu. Faktanya partisipasi pemilih di Sambas itu dibandingkan dengan kabupaten Iya, benar. lain ini juga kurang. Sangat turun Kurang ya. ya, tergolong Iya. kurang. Dan dibandingkan juga dengan tahun-tahun sebelumnya itu justru trennya menurun. Iya, benar. Begitu. Itu gimana Ibu sebagai ketua Bawaslu yang baru ini untuk bisa ini kan berarti kan Benar. ini berarti kan bisa kasih kontribusi yang Ya, lebih karena masukan sebelumnya ya. kan hanya sebagai koordinator bidang PSDM ya. Ya, SDM. Nah, sekarang itu kita diketemukan dengan fakta seperti ini. Bagaimana ketua Bawaslu ini bisa mensiasati hal ini jangan sampai turun lagi Ya, justru partisipasinya naik ya. gitu. Jadi gini, kalau partisipasi masyarakat di Kabupaten Sambas itu menurun itu sebenarnya bukan karena orang tidak banyak memilih atau gimana, tetapi karena data-data mohon maaf yang meninggal tidak diupdate. Oke. Jadi gini, Dukcapil kemarin sempat juga ngobrol dengan saya secara iya. pribadi bahwa kalau menginginkan agar masyarakat yang sudah memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia itu segera untuk mengurus surat kematian. Oke. Kemudian minta diurus kepada desa agar data-data yang meninggal tersebut dihapuskan ke Dukcapil. Dukcapil tidak akan mau menghapus data tersebut kalau KK dan surat kematian itu tidak mereka miliki. Oke. Nah, karena tidak ada dasar kata mereka kan. Jadi kalau misalkan desa udah bisa mengakomodir untuk mengidentifikasi nama warga-warganya yang meninggal dunia, lumayan. Kalau kemarin dari Bawaslu Sambas itu menginventaris itu 2 bulan saja 600 lebih Oke. orang yang meninggal. Berarti kan DPT kita kan Iya. harusnya jadi bergerak terus atau turun. Jadi Berarti itu kalau meninggal dihapuskan berarti kan akan meningkat nanti partisipasi Oke. kita. Tapi kalau masih datanya ada, tapi nanti di hari dia juga tidak bisa memilih, berarti kan berarti partisipasi kita dari menurun. statement yang barusan Ibu sampaikan itu bukan hanya perkara merekanya yang ingin Ya. golput ya, berarti Ada faktor lain. Ada faktor lain termasuk Yang diantaranya meninggal. administrasi kependudukan itu Iya. sendiri ya. Kedua juga karena kita ini daerah perbatasan yang oke. memang notabene-nya masyarakat kita ini kan tidak bisa dipungkiri banyak yang bekerja di luar negeri. Jadi ketika pas hari H itu dapat dipastikan mereka itu tidak memilih. Sementara datanya masih ada berada di
tempat mereka masing-masing di Kabupaten Sambas. Itu salah satu juga yang membuat partisipasi masyarakat Kabupaten Sambas itu sangat kecil. Kita berkaca tahun 2019 itu justru pecahnya itu justru di akhir setelah hasil rekapitulasi suara itu dihitung, memenangkan salah satu, akhirnya baru diungkit kecurangan dari pihak yang kalah gitu ya. Iya, bener. Itu tahun 2019 kita pecahnya di situ. Nah ini gimana akhirnya bola salju itu tidak terjadi, akhirnya bisa terulang kembali gitu, hal yang tidak mengenakan di bulan Mei tahun 2019 lalu. Iya, benar-benar. Nah, intinya kalau kecurangan yang berada di TPS, kalau yang sempat terjadi dan segala macam, itu tidak akan bisa terjadi kalau hanya dilakukan oleh satu oknum. Karena memang C1 Plano, C1 Plano itu dimiliki oleh semua saksi yang berada di TPS dan pengawas. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan dan segala macam, tapi kok misalkan dioke-okekan, berarti kan bukan. Kalau yang memegang aslinya itu protes dan segala macam kan akan terkuak. Nah, tapi kalau mereka memang berkomplot dalam artian melakukan kecurangan bersama-sama, yang itu tadi yang bahaya. Tapi kami pastikan agar nanti untuk pemilihan petugas pengawas di tempat pemungutan suara itu adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas dan tahu tupoksinya seperti apa. Karena memang menentukan kalau mereka mau curang tapi pengawasnya tidak bisa dibeli dengan apapun, itu akan tetap bisa dijaga hak suara. Berarti Ibu memancing saya juga untuk bertanya terkait dengan rekrutmen dari orang-orang di dalam sistem Bawaslu itu sendiri, berintegritas dan sebagainya, profesional in general. Itu bagaimana strateginya biar bisa memastikan bahwa orang-orang dimasukkan itu bukan orang-orang yang punya potensi untuk melakukan kecurangan. Jadi karena kami itu nanti mau perekrutan itu sebulan sebelum, jadi masa jabatan pengawas TPS itu atau PTPS kami nyebutnya itu 1 bulan masa jabatannya, 23 hari sebelum pemilu dan 7 hari setelah pemilu. Nah, bagaimana nanti kami misalkan memastikan mereka berintegritas? Yang pertama, ketika mereka masukkan lamaran, nik mereka harus dimasukkan dulu dalam sipol. Apakah dia masuk dalam keanggotaan sipol atau tidak? Kalau tidak, akan diperdalam mungkin dengan informasi, akan disampaikan kepada masyarakat, nanti tanggapan masyarakat kan ada. Kemudian nanti akan ada wawancara yang mendalam lah oleh pengawas kecamatan untuk PTPS tersebut. Bu, kita sudah ada di ujung acara justru ya. Makasih saya tertarik sekali ya, banyak hal menarik yang saya dengar dari Bu Yesi. Ini saya kira pemilih pemula nih, ternyata ketua Bawaslu nih. Iya, jadi sekarang itu terakhir aja Bu, closing statement. Sebagai ketua Bawaslu yang bertindak sebagai tidak hanya pengawas ternyata, cegah, awasi, tindak ya. Jadi ada di ruang lingkup itu. Visi misi Bawaslu dan Kabupaten Sambas itu sendiri untuk bisa menghasilkan obrolan demokrasi bersama rakyat. Siap. Terima kasih. Saya juga sebelum saya closing statement, saya mau mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah memang mengundang kami di orasi obrolan demokrasi ini. Itu sangat berpengaruh besar nanti ketika masyarakat luas itu mendengarkan obrolan kita pada hari ini. Jadi saya berharap karena ini masuk tahapan kampanye, jadi yang harus kita ketahui 28 November sampai 10 Februari 2024 itu adalah masa kampanye. Silakan nanti peserta pemilu seluas-luasnya itu mengkampanyekan dirinya, minta agar mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka, itu silakan, asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 15 dan 20 2023. Dan Perbawaslu, kami juga memiliki Perbawaslu nomor 11 tahun 2023. Banyak nih sebenarnya, Perbawaslu 15 juga ada. Itu tentang yang pengawasan tentang dana kampanye dan segala macam. Mungkin nanti di obrolan berikutnya mungkin ya. Kalau ini kan hanya kampanye saja dulu, kemudian nanti kalau memang khusus tentang dana kampanye itu lain lagi. Jadi banyak yang kami awasi. Selain mengawasi KPU bekerja, berarti kami juga harus mengawasi peserta pemilu yang sedang berkontestasi. Itu berarti akan luar biasa sekali ya perjuangan kita ya. Memastikan jajaran KPU itu bekerja netral dan sesuai dengan aturan mereka.
Oke, Nah, jadi sekali lagi terima kasih Bu Yesi Banyak. Maya Santi ya. tagline-nya boleh ya sama-sama kita. Boleh ya. gimana tuh? Ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oh oke. Oke. Kayaknya lebih seru kalau kita sama-sama Iya, tuh iya. di kamera ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama. Yesi. Dan inilah akhir dari kebersamaan kita, perbincangan kita dengan Ibu Yesi Maya Santi, Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi, dan saya Gabdi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.